Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di Press Talk, wadah orang media dan orang ditulis media bicara di revolusi akal sehat. Kita sampai pada transfer pricing tadi. Bung Haryadi, iya kan? Kita melihat dua bidang yang bertolak belakang. Negara butuh pendapatan yang lebih tinggi, pengusaha merasa, wah kok bebannya demikian berat. Tapi ada sisi yang menarik bagi kami, kalau masalah transfer pricing ini memang masalah kebangsaan begitu. Dan terbukti di beberapa negara hal ini juga menjadi masalah. Khusus bagi kita angkanya begitu besarnya gitu. Di pengadilan pajak hal ini kelihatan sekali. Ini bagaimana? Ya, jadi gini Mas. Jadi kalau kita bicara teknis di dalam sengketa, kan argumennya harus jelas kan gitu kan. Nggak bisa kita mengargumenkan sesuatu itu berdasarkan penilaian subjektif. Ya kan? Karena itu mengenai bicara transfer pricing, itu yang kami himbau adalah agar pihak Fiskus itu betul-betul melakukan suatu studi, suatu analisa yang mendalam mengenai pola-pola struktur daripada biaya itu seperti apa, gitu kan. Terutama di sini yang diributin kan misalnya royalti berkaitan dengan hak cipta, gitu kan, atau biaya-biaya lain. Yang paling sulit itu kan adalah royalti, Mas. Kalau yang lain kan kos ketahuan lah, biaya berat. Tapi ini kan hak intelektual ini kan gimana ngitungnya gitu kan. Tapi di dalam perjalanan itu, oke lah bicara royalti, tapi kalau angkanya sangat besar dibebankan ke sana misalnya. Royalti juga bisa, Pak. Bisa di cross, bisa dicek, karena nggak mungkin sesuatu yang namanya lelang lukisannya kita tahu kok ada suatu parameternya kan gitu kan. Nah, apalagi ini yang sifatnya royalti yang tiap hari juga penemuan teknologi itu kan selalu ada penemuan baru. Itu ada, Mas Iwan. Jadi inilah yang sebetulnya dilakukan pendalaman yang subjektif agar pada waktu men-challenge melakukan koreksi dan diuji di pengadilan argumennya kuat gitu loh. Nah, ini argumen pasti kalah terus. Jadi yang timbul kan adalah kesannya pihak Fiskus nih melakukan koreksi datanya asal aja gitu loh itu. Nah, sehingga keluarlah angka yang fantastis kan 1.300 triliun dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya harus dilakukan penelaahan secara mendetail. Dan tadi kalau dibilang angkanya ketemunya 6 indikasi ya, 60% dari neraca perdagangan tahun 2009. Makanya itu yang saya bilang. Itu perdagangan kita kan 2.400 makanya kan fantastis, fantastis apa iya segitu gitu kan pertanyaan. Menurut saya kembali lagi. Tapi dari segi transaksi misalnya dengan perusahaan tax haven country, let's say di batubara, ya kan, harga kalori 6.000 misalnya, di pasaran $60. Nah, dijual ke perusahaan afiliasi, ya, misal di Mauritius dengan harga 40. Betul. Nah, dia sudah mengantongi 20. Kalau tax haven itu saya pendapat Mas Iwan. Kalau tax haven itu kan memang niatnya emang mau dilakukan modifikasi kan. Makanya kan sekarang seluruh dunia juga kan menolak. Nggak ada deh ceritanya tax haven. Bahkan Swiss pun sekarang dipaksa untuk membuka kerahasiaan banknya oleh Amerika kan, karena dia mau tahu orang yang naruh uang di sana. Jadi Mas, ini nih sekarang trennya dunia nih sekarang adalah maunya semua terbuka, transparan, adil, gitu loh Mas. Nah, yang tadi kita ngomong transparansi ini adalah cerita yang lain nih. Kalau tax haven itu definitively emang orang nih, pendapat saya pribadi Mas, memang ada sesuatu lah yang akan dituju di situ. Dan agar Mas Haryadi juga mahfum gitu ya. Ada BUMN kita terindikasi juga ikutan begitu. Nah, itu saya nggak tahu, tahu persis. Nah, ada beberapa jenis ini Mas, beberapa jenis kondisi. Jadi kondisi yang memang memanfaatkan tax haven itu adalah untuk melakukan apakah itu modifikasi ataukah itu penghindaran pajak dan sebagainya, tuh macam-macam ininya Mas. Macam-macam tujuannya. Tapi ada juga yang sifatnya itu adalah di dalam kaitan untuk menjadikan perusahaan itu adalah sebagai special purpose vehicle untuk perusahaan-perusahaan infrastruktur contohnya. Nah, itu memang ada menggunakan itu. Nah, inilah yang harus kita lihat sebetulnya seperti apa kondisinya. Nah, dengan adanya konsensus negara-negara di dunia bahwa harus ada transparansi, adanya keadilan dan sebagainya mengenai masalah pajak, ini trennya nanti semua arahnya akan ke keterbukaan Mas. Gitu. Itu saya meyakini itu, dan memang yang menuju ke sana itu memang ada beberapa hal yang terpaksa harus kita lakukan secara bertahap. Kayak ini sekarang misalnya kan di dalam kaitan juga untuk menghindari masalah treaty shopping ya, orang yang untuk melakukan
modifikasi pajak melalui negara-negara yang mempunyai kondisi yang lebih menguntungkan. Itu juga masalah untuk penghindaran pajak ini kan jadi problem. Misalnya contohnya adalah yang kemarin keluar dengan Perdirjen 6162. Tujuannya bagus untuk melakukan penghindaran ini. Tapi yang terjadi adalah perusahaan yang berkaitan dengan airline, itu mereka teriak paling keras karena selama ini mereka beli pesawat, memang mekanismenya begitu. Semua yang dilakukan kan pusat pembiayaannya ada di Perancis. Jadi memang Perancis mencaratkan harus ada SPV untuk menampung daripada legalnya pesawat itu. Jadi kalau nanti si perusahaan penerbangan ini gagal bayar, itu yang diambil adalah SPV perusahaannya ini gitu loh Mas Iwan. Nah yang kayak gini-gini kita juga nggak bisa menghindar, itu juga harus ada pengertian juga dari Fiskus untuk melihat kondisi perkondisinya seperti apa. Juga misalnya perusahaan infrastruktur, kenapa sekarang semua orang bikin dengan ininya di Belanda gitu, karena memang untuk menghimpun dana yang begitu besar itu instrumennya seperti itu gitu loh Mas.